A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, insya Allah kita hari ini membuka lagi ya. Ini mungkin udah yang kesekian kali ya. Ini dari kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir Ibnu Athaillah ya. Yang sama yang menuliskan Al-Hikam. Nah, judulnya adalah Berserah Diri Adalah Jalannya. Kita lihat sebuah kutipan dari kitab Al-Hikam. Untuk meringankan dirimu dari rasa sakit ujian, Allah telah mengajarkanmu bahwa sesungguhnya Dialah yang telah memberikan ujian kepadamu. Maka yang menimpamu darinya berupa takdir-takdir adalah Dia yang membiasakanmu dengan baiknya pilihan. Jadi mungkin saya akan coba menjelaskan dulu terkait dengan judul ya. Judul dari kitab ini. Ini judulnya tadi, kitabnya kalau dalam bahasa Arab At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir gitu ya. Nah ini maknanya ya sahabat-sahabat. At-Tanwir itu dari nur, anwar begitu ya, pencerahan gitu ya, atau cahaya. Jadi yang dimaksud At-Tanwir itu adalah sebuah kesadaran yang berasal dari cahaya makrifat gitu. Jadi bahwa segala sesuatu atas izin dan dalam penguasaan Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mau dia baik, mau dia buruk, itu semua tidak ada yang lepas dari penguasaan Allah ya. Kalau Allah tidak mengizinkan adanya syaitan, maka tidak ada yang menggoda manusia, misalkan begitu. Jadi semua itu ada tujuannya Allah menciptakan. Baik buruk, ada kegelapan, ada cahaya, begitu kan ya. Ada susah, ada senang, semua Allah ciptakan berpasangan. Nah, jadi yang disebut At-Tanwir itu adalah sebuah kesadaran, tapi bukan kesadaran yang dibuat-buat, tapi kesadaran yang berasal dari cahaya makrifat gitu. Ini terkait dengan keimanan ya sahabat-sahabat. Karena iman itu akan kalau terus meningkat akan membuat orang semakin mengenal Allah begitu. Jadi kalau di Al-Qur'an dikatakan iman, nah dalam terjemahannya yang sulit itu karena biasanya terjemahan tuh hanya ya yakin gitu ya. Iman adalah keyakinan, tapi kan yakin juga ada di Al-Qur'an ya. Ada ilmal yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ya iman gitu. Nah kalau Imam Al-Ghazali mengatakan iman tuh ada 3 ya. Ada imannya orang awam yang percaya begitu saja gitu ya. Taklid lah gitu ya. Ada imannya para filsuf yang atas dasar pemikiran kemudian menjadi tadi percaya. Ada imannya para arifin, ya. Itu adalah cahaya di hati seseorang yang dengan cahaya itu seseorang jadi mengenal Allah, begitu ya. Nah tentu dia akan menjadi beriman, menjadi mengikuti, ya. Jadi iman dengan sebuah bukti, gitu ya. Nah bukti itu kan butuh melihat. Nah yang jadi persoalan, orang bisa melihat tuh butuh cahaya gitu. Kalau gelap, nggak bisa melihat ya sulit untuk mengungkap sesuatu di balik kehidupan ini gitu. Itu yang dikatakan bahwa kalau iman itu bisa menembus hikmah di balik kejadian. Tapi kalau akal pikiran agak sulit gitu ya. Karena kecenderungan pikiran itu kan logik ya. Sehingga dia kausalitas, sebab akibat. Jadi dia hanya melihat fenomena alam, tapi sulit untuk melihat pesan sebenarnya di balik kejadian itu gitu. Makanya
Kalau para sahabat kan tidaklah aku melihat kejadian ya kecuali aku melihat al-haq gitu ya. Ada yang tidaklah aku melihat al-haq di balik kejadian, setelah kejadian melihat al-haq, atau sudah melihat al-haq bersama dengan kejadian, atau tidak melihat apa-apa kecuali al-haq gitu. Para sahabat begitu. Jadi ini yang dimaksud Ibnu Atha dengan at-tanwir, sebuah kesadaran ya yang berasal dari cahaya ma'rifat. Kemudian iskot ya, fi iskoti tadbir, itu iskot itu melepaskan diri gitu. Kalau at-tadbir itu pengaturan ya. Jadi maksudnya adalah melepaskan diri dari pengaturan-pengaturan atau ikut-ikutan ngatur bersama Allah gitu. Nah, ini bukan pasrah maksudnya. Jadi harus dibedakan yang disebut melepas pengaturan, kemudian diam saja, hanya mengikuti, terima saja, nggak begitu gitu. Tapi melepaskan ketergantungan hati dari berbagai rencana dan strategi yang kita buat ya. Jadi kalau manusia punya tujuan ya tentu dia harus membuat rencana, dia harus mencari cara. Tapi ketika kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan rencana dan juga tadi caranya dia ya, maka dia lebih bergantung kepada rencana dan cara Allah gitu. Itu maksudnya tawakal dan berserah diri. Jadi tawakal dan berserah diri kalau kita nggak betul-betul menggali maknanya, apa bedanya pasrah, berserah diri, tawakal. Jadi bahkan hari ini ketika orang dibilang, ya udah sabar dan tawakal. Ya sabar sih udah, terus usaha juga udah, tapi gimana ya gitu ya. Tawakal itu kan tadi kan kita berusaha sesuai dengan apa yang dimampukan, tapi hasilnya diserahkan kepada Allah. Atau kita lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah ketimbang yang ada di tangan kita sendiri. Kalau hari ini kehidupan kita mencekam, penuh dengan kesulitan, nah kita nggak boleh beranggapan bahwa besok itu sama dengan hari ini. Karena kalau benar tawakalnya, besok bisa Allah kasih langsung jalan keluarnya gitu. Persoalan yang rumit hari ini, besok bisa selesai. Tapi sebaliknya, persoalan yang sederhana hari ini, kalau salah menyikapinya, besok tambah ruwet gitu. Nah sehingga Allah itu kun fayakun, bisa kapanpun melepaskan. Yang jadi persoalan kan manusia itu kemudian salah di dalam bergeraknya gitu. Dia terlalu mengandalkan hitungannya sendiri, caranya sendiri, rencananya sendiri. Ketika yang terjadi itu tidak sesuai dengan rencana dan pengaturannya, marah. Nah, berarti dia nggak sadar bahwa manusia itu hanya bisa berusaha, tapi segala sesuatu yang terjadi itu tidak akan mungkin terjadi kecuali Allah menghendaki gitu, sahabat-sahabat. Kadang-kadang apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga terjadi. Seringkali apa yang kita inginkan ya atau yang kita kehendaki tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki, sehingga kita sudah berusaha dengan segala upaya tapi nggak terjadi itu hasil yang kita inginkan, karena yang terjadi itu pada akhirnya adalah apa yang Allah kehendaki. Nah, di dalam memahami sudah berusaha gagal atau usahanya biasa aja kok ternyata mudah jalannya, itu kalau orang nggak memahami bahwa di balik semua itu Allah punya kehendak ya, dan punya cara untuk melaksanakan kehendaknya, nah manusia akan bingung. Ya, jadi dia akan terus-menerus mencari cara berusaha sampai berhasil gitu kan. Kalau nggak ada bagiannya, dia mau berusaha sampai mati juga nggak akan kebuka gitu, sahabat-sahabat. Ya. Atau kalau di Al-Quran malah jika mereka terus-menerus ya memaksakan diri, maka kami bukakan kepada mereka segala pintu-pintu kesenangan. Jadi semua yang mungkin tidak baik bagi dia pun Allah kasih aja. Gitu. Tapi kan nanti repot, belakangan repotnya ya. Nah itu terkait judulnya ya, sahabat sekalian. Nah jadi intinya dari ini semua, bagaimana kita bisa ridho ya,
sepakat dengan semua pengaturan dan ketetapannya. Kita sudah bikin rencana, kita sudah berusaha menempuh dengan cara yang menurut kita logik. Tapi kemudian hasil akhirnya yang terjadi bisa jadi berhasil, tapi ternyata caranya bukan sesuai yang sudah kita upayakan gitu. Nah, atau sebaliknya gitu ya. Ketika kita sudah berusaha, kemudian berusaha keras dengan semua cara, ternyata tetap tidak berhasil. Kita kalau nggak punya pemahaman, kesadaran ya tentang hal ini, lama ridhonya gitu, lama sepakatnya karena pasti marah dulu. Kemudian mempertanyakan kenapa Allah tidak adil dan lain sebagainya. Tapi makom ridho ini adalah ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan bayangannya, maka dia cepat bersepakat apa yang Allah izinkan terjadi pasti lebih baik. Hanya aku belum paham gitu ya. Artinya secara hati sudah ridho dulu, pemahaman datang belakangan gitu, bisa begitu sahabat-sahabat. Karena kalau seandainya orang nggak dikasih keridoan, kadang nggak paham-paham gitu, karena dia terus-menerus berusaha untuk menyalahkan keadaan kan ya. Baik, kita tadabur ke beberapa ayat di Al-Quran dan juga hadis. Di Quran Surat An-Nisa, Quran Surat 4 ayat 65. Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Robmu, tidaklah mereka beriman, hingga mereka menjadikanmu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi rumusan-rumusan di Al-Quran tuh yang risalahnya disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu sudah ada rumus-rumusnya gitu ya. Nah, kita disuruh mengikuti itu. Kadang-kadang kita punya keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Itu artinya kita tidak berserah diri secara kafah atau tidak melaksanakan Islam secara kafah. Katakanlah kita melaksanakan syariat sholat ya. Nah, kita udah dari kecil diajarkan tuh. Kita ambil air wudhu, setelah wudhu kemudian kita tadi dimulai dari takbir dan seterusnya ya, mengikuti gerakannya sesuai jumlah rakaat tergantung waktu sholatnya. Nah, itu baru sepotong kan. Tapi di Al-Quran, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, berarti sholat itu tujuan utamanya adalah didirikan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Gitu. Nah, sehingga gerakan syariat yang secara lahiriah kita lakukan, itu juga harus diikuti oleh hati yang khusyuk. Gitu. Dan untuk memperoleh hati yang khusyuk itu butuh ilmu, butuh penghayatan, butuh pengkondisian, ya. Banyak tuh syaratnya tuh, gitu ya. Kalau enggak, sholatnya hanya sekedar memenuhi, menggugurkan kewajiban dari sisi waktu. Akhirnya sholatnya sudah bertahun-tahun, tapi sholat itu kan sesungguhnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi tidak terjadi transformasi diri, sudah sholat gitu ya. Tidak tambah sabar, tidak tambah santun gitu ya. Kenapa orang kemudian ditransformasi di dalam sholat? Karena Allahnya hadir. Makanya kan kalau kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita juga gitu. Kalau kita sholat dengan hati yang khusyuk, maka Allah berada di hadapanmu. Kalau hatinya lalai dalam sholat, maka ya nggak ada Allahnya. Ya, kita hanya mengerjakan gerakan ritual menghadap dinding barangkali, tanpa kehadiran Allah di dalam sholat kita, maka si jiwa kita itu tidak akan terkena daya transformasinya gitu. Jadi bukan sholatnya yang mentransformasi sebenarnya, tapi kehadiran Allah di dalam sholat itu yang mentransformasi, sahabat-sahabat. Sama dengan kalau orang haji ke Baitullah gitu kan. Karena ya Baitullah itu simbolnya ya di Mekah gitu. Kita mengikuti sunnahnya ya. Tapi apakah kemudian harus ke sana untuk kemudian berhajat menemui Allah gitu kan?
Kan bisa di Bandung, bisa di rumah gitu. Jadi ini persoalan bagaimana menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kemudian yang kedua di Quran surat Al-Qasas, Quran surat 28 ayat 68, dan Robmu, dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilih. Tidak ada bagi mereka, manusia, pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Ini kalau di sini kan dikatakan tidak ada bagi mereka pilihan. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang memilihkan kehidupan kita, gitu ya. Tidak ada bagi manusia pilihan, gitu. Tapi kenapa manusia dikasih hak untuk memilih, gitu kan ya? Yang sebenarnya rumusnya adalah bagaimana memilih yang dipilihkan. Gitu. Jadi kalau manusia menempuh jalur-jalur kehidupan sesuai yang Allah mudahkan, maka sampai ke format terbaik. Kalau dengan hawa nafsu, ambisi, keinginannya sendiri, dia memaksakan takdir, sekuat-kuatnya berusaha tidak akan mencapai kepada puncaknya gitu. Jadi boleh manusia memilih, tapi dia tidak akan menemukan format terbaiknya gitu. Tapi tadi, bagaimana caranya memilih yang sudah Allah mudahkan, yang Allah sudah pilihkan, itu nggak mudah ya sahabat-sahabat. Hari ini bergerak ada persoalan, kerjakan dulu apa yang dimudahkan hari ini. Gitu. Jangan berpikir solusi yang jauh, yang tidak terbayangkan kan. Tapi lakukan saja apa yang dimampukan sambil tawakal kan gitu. Semua itu dari yang terdekat, yang ada di depan mata dulu. Bahkan kalau Rasulullah mencontohkan juga sunnah kalau makan gitu. Ketika dihidangkan makanan di depan, maka ambil dari yang terdekat kan begitu. Itu kan sebenarnya Rasulullah bukan hanya mencontohkan tentang makan, tapi dalam semua kehidupan itu yang dikelola adalah apa-apa yang paling dekat dulu gitu sahabat-sahabat. Orang berpikir jauh gitu ya tentang negara, tentang dunia gitu. Tapi Allah mengamanahi itu yang terdekat, dia harus menjadi imam untuk dirinya sendiri dulu, untuk anak istrinya, untuk lingkungannya. Barulah kalau memang dia profesinya punya urusan di dalam mengurusi sebuah wilayah, ya mau itu RT, RW, dan sebagainya, dia laksanakan juga, karena itu sesuatu yang didekatkan ya. Jadi semua dimulai dari memilih apa-apa yang sudah Allah hidangkan dulu gitu, sahabat-sahabat. Nah kemudian kalau kita lihat di Quran Surat An-Najm, Quran Surat 53 ayat 24 dan 25, di situ dipertegas ya, apakah bagi manusia bisa memperoleh apa-apa yang dia inginkan gitu ya. Maka kepunyaan Allah lah kehidupan akhirat dan dunia gitu. Jadi dunia ini punya Allah, akhirat punya Allah. Tadi Allah yang menciptakan, Allah yang memilih, Allah yang memberikan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Gitu. Jadi intinya tadi kalau tidak punya cahaya kesadaran untuk melihat bahwa Allah itu sudah punya pengaturan, bahkan sebelum kita diciptakan sudah didesain dulu di Lauh Mahfudz tuh kehidupan kita, apa saja yang akan kita lewati begitu kan ya. Itu sudah ada sebenarnya gitu, master plan desainnya gitu. Nah yang diuji adalah bagaimana manusia menyikapi ketika master plan itu Allah gelar. Nah kalau dia menyikapinya baik, semakin dia bersyukur, semakin Allah tambah nikmatnya gitu. Nah ini saya visualkan sedikit sahabat-sahabat. Jadi ini di dalam salah satu rukun iman, ada beriman kepada qada dan qadar ya. Kan Allah itu punya kehendak. Nah, apa itu qada dan qadar? Yaitu bagian dari kehendak Allah sebenarnya. Allah sudah punya ketetapan buat setiap orang, tapi Allah juga punya kadar gitu kan. Apakah setiap orang kemudian bisa memperoleh ketetapan full yang sudah Allah sediakan, atau kemudian dikarenakan banyak kelemahan dan kekurangan dari manusia, maka Allah kadar apa-apa yang menjadi ketetapannya harusnya 100%, dia hanya mampu memperoleh di bawah itu.
Bahkan kalau di Al-Quran dikatakan mereka bahkan tidak mampu untuk memperoleh sepersepuluh ya atau 10% dari rizki atau ketetapan Allah itu. Gitu, itu orang-orang dulu ya yang pada kuat-kuat itu bahkan sebagian besar dari mereka orang-orang dulu tidak mampu untuk memperoleh kecuali 1/10 atau 10%. Apalagi kita sekarang gitu. Mungkin hanya 2%, 3% dari rizki kebaikan yang sudah Allah sediakan dalam format kehidupannya masing-masing. Ya karena kalau zaman sekarang kan, kalau zaman dulu mungkin manusia mempertuhankan berhala-berhala di luar ya. Kalau sekarang kan berhala di dalam yang dipertuhankan. Kehendak sendiri, hawa nafsu, akal, logika, pikirannya, rencananya, pengaturannya, itu yang menjadi berhalanya manusia hari ini gitu. Makanya ketika Nabi Isa lahir, iblis mengatakan kepada syaitan, mulai hari ini berhenti menggoda manusia dari penyembahan terhadap berhala. Tapi godalah mereka, datangi mereka dengan apa? Sifat ketergesa-gesaan, keterburu-buruan, dan juga angan-angan yang panjang gitu. Jadi syaitan itu masuknya lewat situ sekarang. Jadi itu berhalanya, itu apa namanya yang menjadi togut-togutnya hari ini, sahabat-sahabat. Karena togut akan mengikuti zaman ya. Ya orang hari ini naruh patung di rumah, naruh lukisan. Tapi kan fungsinya lukisan patung di rumah itu udah lagi tidak kita sembah gitu. Beda kalau orang dulu naruh patung di rumah disembah. Kalau kita ya hanya estetika, ornamen kan. Dan Allah kan melihat tuh niat gitu. Bukan masalah patungnya sebenarnya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, malaikat tidak akan mendatangi rumah yang di dalamnya ada berhala dan juga anjing gitu kan ya. Nah kalau zaman sekarang ya berhalanya ya tadi hati manusia dipenuhi oleh togut-togut yang selain Allah ya. Dia punya kehendak, rencana, ambisi, keinginan sendiri ingin mengatur kehidupannya. Anjing itu simbol hawa nafsu gitu ya. Nah ini Allah punya kehendak. Nah kemudian ada dua tuh yang biasanya kita pilih ya. Jadi kita biasanya menempuh opsi kehidupan yang kita pilih, ada opsi kehidupan yang kita hindari gitulah kira-kira ya. Nah tapi kadang-kadang yang kita pilih tidak terjadi, yang kita hindari terjadi, bisa begitu. Atau yang kita pilih sebagian terjadi, yang kita sangat takut nggak mau itu terjadi, terjadi juga gitu. Nah mix dari apa-apa yang kita pilih dan yang kita hindari, itu Allah lebih tahu mana yang terbaik yang harus menimpa kita. Itulah yang kemudian disebut dengan takdir. Ya, jadi ya bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal itu baik ya, bagimu gitu kata Allah ya. Maka atas izin Allah peristiwa itu harus terjadi. Atau sebaliknya, ya. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk sehingga apa yang sudah kita rancang, rencanakan, upayakan tidak terjadi ya. Tetap gagal meskipun usahanya sudah keras. Akhirnya putus asa. Nah, syaitan itu senang kalau manusia putus asa gitu. Tapi kalau orang punya kesadaran, punya pemahaman, ya nggak putus asa. Jangan-jangan memang bukan di situ ya Allah ngasihnya. Berarti kalau bukan di situ yang mana? Jangan-jangan ada yang lain yang di depan mata yang gagal disyukuri gitu. Kalau syaitan kan tadi angan-angan panjang yang jauh. Kalau Allah naruhnya tadi syukuri dulu apa yang ada di tangan yang terdekat. Nah itu yang kemudian takdir terjadi. Ini kan masalah qada dan qadar yang manusia selalu bingung. Katanya rizki udah dijamin, kok susah sih rizkiku gitu kan ya. Apa namanya? Katanya kalau usaha keras itu pasti berhasil. Tapi banyak orang yang usaha keras nggak berhasil. Gitu. Jadi kalau kita nggak diajari oleh Al-Quran tuh kita bingung membacanya sahabat-sahabat. Nah jadi takdir adalah sesuatu yang kemudian terjadi ya. Baik itu sesuatu yang kita pilih atau yang kita hindari atas izin Allah, maka terjadilah takdir itu gitu. Nah, dalam takdir itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama, ketika orang punya kesadaran ya
dia mengalami hal-hal yang dia suka atau tidak, maka dia memperoleh hikmah di balik semua kejadian itu. Dia jadi semakin makrifat, semakin ngerti prinsip kehidupan bahwa ya memang semua itu dalam kuasa Allah. Allah yang tahu gitu. Jadi kita hanya diberi kemampuan untuk ikhtiar, tapi untuk menentukan hasil bukan di kita. Jadi dia semakin paham terhadap kehidupan. Atau sebaliknya, semua yang terjadi tadi hanya menjadi kejadian-kejadian yang random, yang acak. Akhirnya ya dia hanya tergerus aja oleh kehidupan. Kalau sahabat-sahabat yang hadir di sini mungkin katakan usia di atas 40, 50, 60 bahkan. Tapi kemudian semua hal yang terjadi itu hanya gerusan kehidupan, ya, nggak memperoleh hikmah-hikmah, ya kita harus taubat, kita harus banyak istighfar gitu. Karena justru bekal pengenalan yang kita butuhkan ketika kita menjelang sakratul maut, ya, seberapa banyak pengenalan terhadap Allah di dunia ini yang kemudian bisa menjadi bekal dia melanjutkan kehidupan berikutnya kan. Nah, jadi memang manusia itu perlu refleksi, sahabat-sahabat. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis juga, merenung sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi letak keutamaan manusia itu adalah diberi kemampuan untuk merenung. Jadi sebenarnya dengan semua pengalaman hidup, itu seperti apa sih sebenarnya hidup itu rumusnya gitu. Ya. Tapi kalau baca Al-Quran lebih cepat pahamnya gitu. Karena kalau baca Al-Quran kadang-kadang yang belum kita alami pun sudah kita baca. Sehingga ketika datang kejadiannya, nah Al-Quran mengatakan jika dibacakan kepadamu ayat-ayat kami maka ikuti bacaan. Ya udah tinggal ngikutin aja bacaannya kan gitu. Nah jadi kita perlu refleksi hari ini apakah takdir-takdir yang hari ini menimpa kita itu masih terasa berat atau ringan gitu sahabat-sahabat. Kalau masih terasa berat, banyak trauma, banyak kebingungan, ya artinya kita memang harus lebih meningkatkan ibadah ya, harus lebih banyak baca Al-Quran, harus lebih banyak istighfar gitu. Karena kan tadi jadi nggak ridho gitu ya, jadi nggak ridho. Nah makanya kemudian Rasulullah hadir membawa din ya. Dan dikatakan di Al-Quran memang disuruh memasuki Islam secara kafah. Gitu. Sementara Islam itu kan, din itu diajarkan oleh Malaikat Jibril, adalah Islam, iman, dan ihsan. Ada 3 pilarnya. Jadi kalau dikatakan apa itu agama Islam, ya kita sering lihat stiker tuh. Islam is the way of life, gitu kan. Jadi cara kita menjalani hidup sebenarnya Islam itu ya. Ya itu harus ada komponennya lengkap gitu. Ada syariatnya, ada aturannya, tetap harus berusaha, tetap secara akliyah harus ditempuh, tapi juga ada aspek keimanannya di sana. Ya, ya ada hal-hal yang rahasia ya di balik kehidupan yang lahir ini gitu. Tidak semua yang kita ikhtiarkan secara lahiriah itu bisa terjadi gitu, karena kan qada dan qadar salah satu dari rukun iman gitu. Nah kalau ihsan itu sudah masuk ke ranah pengenalan ya, karena kan hadisnya ihsan adalah jika engkau sholat maka seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu maka yakinlah bahwa Allah melihat. Ini segala sesuatu yang kita alami, yang kita pikirkan, kita rasakan, kita hadapi, itu semua itu Allah sedang melihat sebenarnya. Pakai rumus yang mana nih gitu. Kalau seandainya dikembalikan ke Allah, menggunakan rumus dari Allah, ya selesai gitu. Gitu, makanya itu jadi khusyuk dalam mengerjakan semua hal gitu ya. Nah itu sahabat-sahabat. Nah kita lihat nih hadis ya dari kitab At-Tanwir. Ini terkait peran sentral Rasulullah ya, sahabat-sahabat. Memang kita harus banyak bersyukur, banyak bersolawat ya kepada Rasulullah ya, karena tanpa beliau mungkin kita hari ini
hidup dalam kebingungan ya. Nah, kita lihat dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan manisnya iman orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Rob dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. Jadi kalau enggak, iman itu terasanya pahit, sahabat-sahabat. Ya kan tadi kita menghadapi berbagai kejadian dalam kehidupan. Nah, kalau orang diberikan iman, dia jadi paham di balik semua kejadian itu ada pesan gitu. Wah, lebih menarik membaca pesannya karena di balik setiap pesan keberhasilan maupun kegagalan bertambah makrifatnya kepada Allah. Jadi manusia di dunia itu bukan mengumpulkan piala prestasi sebanyak-banyaknya, tapi mengumpulkan mutiara hikmah sebanyak-banyaknya. Karena semakin dia mengenal Allah, semakin bisa benar ibadahnya gitu. Nah, kemudian Nabi juga bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya, melebihi kecintaannya pada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Jadi tanpa Rasulullah hadir, memberikan pengajaran kepada kita, mencontohkan kepada kita, itu mungkin pola interaksi kita dengan manusia lain, kehidupan yang kita jalankan, itu bakal seperti di neraka nih sahabat-sahabat. Karena kita nggak memahami dunia ini, kita akan mencari kebahagiaan di dunia, lupa bahwa kebahagiaan sesungguhnya di akhirat. Kan dunia kan sebuah perjalanan ya. Jadi hendaklah engkau memposisikan diri sebagai seorang musafir. Karena dunia itu adalah tahapan yang hanya kita lewati saja sebenarnya. Tapi kebahagiaan sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Ujian justru dunia adalah tempat mengumpulkan bekal. Ya, jadi banyak hal yang akan kita pelajari di dunia yang kalau kita berhasil, maka itu menjadi bekal perjalanan selanjutnya. Tapi kalau tujuannya dunia, maka banyak kekecewaan. Gitu, karena kebahagiaan kan diukur prestasi, mungkin harta, hal-hal yang sifatnya material ya. Nah, kemudian dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembahlah Allah dengan penuh keridoan. Maka jika kamu tidak mampu, maka di dalam kesabaran atas sesuatu yang tidak kamu sukai, terdapat kebaikan yang banyak. Nah, ada hadis lagi dari Nabi, barang siapa yang tidak ridho terhadap ketetapanku, dan tidak sabar atas ujianku, maka silakan ia mencari Tuhan yang selain aku, kata Allah. Wah, serem ya. Kalau mencari Tuhan yang selain Allah, padahal tadi dikatakan milik Allah lah kehidupan akhirat dunia. Terus kita mau ke siapa berlindungnya gitu ya? Wong kunci rahasia yang memiliki semua ini itu Allah ya. Kita mau lari kemana gitu? Nggak bisa, sahabat-sahabat. Ini sedikit menjelaskan yang barusan ya. Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kenapa kemudian sentral perannya? Kita tidak akan mungkin paham Al-Quran tanpa kehadiran beliau. Nah, karena Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Saudara kembarnya Al-Quran ya. Jadi kalau ingin melihat proporsi manusia, maka yang terbaik ya Rasulullah ya. Jika engkau ingin dicintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti itu ya lahiriah ya, batiniah ya. Sabarnya, syukurnya, kita berusaha lah mengikuti Rasulullah ya. Ya pasti nggak mampu kalau seperti Rasulullah, tapi kita jadi punya contoh gitu ya, punya target ya. Nah, jadi Allah menurunkan wahyu dalam bentuk kalam ke dada Rasulullah ya, melalui perantaraan malaikat Jibril diinstal tuh, yang kemudian belakangan dituliskan oleh para sahabat sehingga hari ini menjadi mushaf yang namanya Al-Quran itu. Nah, Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah yang diberikan ke hati Rasulullah, kemudian disampaikan secara bertahap,
yang dicatatkan hari ini menjadi kitab yang di atas kertas. Jadi kita udah nggak pusing harus nunggu-nunggu kapan ayat ini turun dan sebagainya. Kalau hari ini ada persoalan, tinggal langsung buka halamannya, cari gitu ya. Indeks Al-Quran banyak sekarang. Nah, Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang turun dari Lauh Mahfudz. Dia bagian dari Lauh Mahfudz. Lembaran yang dijaga. Tadi yang 50.000 tahun sebelum penciptaan Allah sudah tuliskan segala sesuatu di Lauh Mahfudz, itu lembaran yang dijaga, sudah ada blueprint langitnya. Ya, nah Al-Quran adalah bagian dari itu yang diungkapkan oleh Allah kepada kita. Yang sebenarnya isi utamanya adalah kehendak Allah atas setiap manusia. Sebenarnya apa sih yang Allah kehendaki? Diciptakannya manusia. Kenapa tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku? Aku tidak meminta rizki dan tidak meminta makan kepada mereka. Aku yang memberi rizki dan memberi makan, kata Allah. Nah, kalau fokusnya ibadah, terus untuk apa ibadah itu kan? Gitu. Dan bentuknya seperti apa gitu. Kalau ibadah yang sholat, yang mahdoh, yang diatur oleh syariat, kita sudah paham. Nah, tapi tadi kan setiap orang diciptakan khas, unik, diberi kelebihan tertentu, disuruh menjadi duta tuh, ya, melaksanakan sebuah tugas gitu. Nah, si tugas itu sebenarnya sudah ada di atas gitu, cuman manusianya lupa kan, karena tertutup oleh berbagai hal. Nah, sengaja juga ditutup supaya alam syaitan nggak tahu. Nah, jadi kita gimana caranya supaya kita bisa meraba-raba? Ya kita disuruh ikro. Ya, kita disuruh baca. Apa yang dibaca? Ya baca Al-Quran, baca kehidupan, dan baca diri sendiri. Makanya dikatakan ada yang Qur'aniyah, kitab itu. Ada yang kauniyah, dan ada yang insaniyah. Nah, tiga-tiganya harus kita baca supaya kita bisa paham apa yang Allah kehendaki aku lakukan hari ini dalam kondisiku. Qur'annya ada, setiap orang sedang ditimpa kejadian yang berbeda-beda, setiap orang punya kemampuan dan cara yang berbeda juga. Nah, nggak bisa keluar dari persoalan dengan cara yang sama dengan orang lain. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kapasitas. Kalau cara menyelesaikan sebuah persoalan harus sama, persis kayak orang lain, orang yang kemampuannya nggak sama sulit nanti. Gitu. Jadi kita perlu membaca Al-Qur'annya, kejadian di diri masing-masing yang lagi dihadapi, dan tadi kapasitas kita. Dan jalan keluar itu hanya di antara itu aja, sahabat-sahabat. Hanya ini memang nggak bisa dibaca kalau tidak menggunakan cahaya iman. Jadi makanya iman itu adalah cahaya di hati yang mengusir kegelapan, zulumat. Nah, kalau kita diberi iman oleh Allah, maka cahaya itulah yang kemudian menjadi instrumen untuk bisa membaca semua pesan Allah di balik takdir dan kejadian. Nah, tapi dimulai dulu dengan tadi memahami dulu konstruksi kehidupan sesuai dengan judulnya, berserah diri adalah jalannya, bukan pasrah ya. Baik sahabat sekalian, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mari kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, syahadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.